Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang ada di rumah-rumah, mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah kami Tuhan di minggu, di pencurahan Roh Kudus Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di rumah-rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap rumah-rumah tercurah Roh-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap kami boleh merasakan kuasa Allah, hadirat Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk acara ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan. Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir, hanya kuasa Allah saja yang ada Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa, intimidasi Tuhan Yesus yang ingin mengganggu berjalannya ibadah kami hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Allah saja yang ada di tempat ini. Urapi setiap hamba-Mu yang mengambil bagian Tuhan, baik itu worship leader, baik itu pemusik Tuhan, para pendoa Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Allah mengalir atas mereka. Setiap kami Tuhan yang ada Tuhan, boleh Tuhan merasakan hadirat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi untuk engkau perbuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular betung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, salam saudaraku. Selamat hari Minggu dimanapun berada. Saya percaya mari bisa berhati kepada Tuhan kita. Maka kita puji Tuhan itu. Karena ini adalah hari pencurahan Roh Kudus saudara. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh datang hadapan Tuhan. Kita buka hati kita. Kita fokus bagi kita. Agar Roh Kudus dicurahkan untuk kita dimanapun kita berada. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita hormati karena kita mau dia Tuhan kita Yesus yang naik ke surga untuk berkorban. Dan hari ini saudara, Tuhan akan curahkan roh-Nya untuk kita dimanapun saudara berada, baik di rumah
Satu yang
bersorak-sorai, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua kita yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat menantikan pencerahan Roh Kudus. Amin. Saya percaya dimanapun saudara berada, Roh Kudus Tuhan tetap mengurapi saudara. Roh Kudus Tuhan sudah menyertai saudara. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan amun baru. Tuhan curahkan bagi kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi meganya, membangkitkan
deklarasikan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita deklarasikan, saudara. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penayan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tiba saudara-saudara, kita akan berikan persembahan kita, saudara. Mari kita persembahan, saudara. Persembahan saudara di bawah kita, saudara. Boleh juga di bawah, saudara. Mari kita akan saudara. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk melakukan hati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kami lalui Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, sertai kami dalam ibadah kami secara online ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami,
Urapi kami semua Tuhan, biarlah hati kami boleh menjadi lahan yang subur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang murid ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu yang Kau nyatakan melalui lidah bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Sebab hamba terbatas Tuhan, tapi Allah Roh Kudus tuntun hamba untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan, nama-Mu saja ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada mengikuti ibadah online ini, saya yakin dan percaya saudara tetap kuat, tetap semangat. Saudara memiliki kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerinduan akan kebenaran firman Tuhan membuat kita intim untuk selalu bersama dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan membuat kita kuat di dalam menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengalami banyak masalah, didera, dianiaya, di penjara, bahkan dia pernah terombang-ambing di tengah laut, tetapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dari hambanya Yakub bersama dengan keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah siapa sebenarnya Yakub? Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 15. Nah, saya akan bacakan bagi saudara, nanti saudara boleh mengikutinya di tempat saudara berada. Demikian firman Tuhan, Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 15. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ini ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan disampaikan kepada Yakub. Siapa sebenarnya Yakub? Yakub ini kalau kita lihat bukanlah seorang yang baik kalau dilihat dari awalnya, dari kelahirannya. Nah, di sini dikatakan Yakub dalam bahasa Ibrani berarti cerdik. Ini saya ambil dari Wikipedia. Yakub berganti nama menjadi Israel, yang artinya ia berjuang dengan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa sebenarnya Yakub? Nah, di sini Yakub adalah Israel yang menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Janji Allah kepada kakeknya Abraham digenapi dalam dirinya. Dalam Kejadian 21 ayat 12 dikatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak itu
karena hal anak dan budak itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi janji Allah kepada Abraham digenapi dalam diri Yakub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah itulah Abraham berjanji. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak, menjadi suatu bangsa besar, bangsa pilihan Tuhan. Nah, tetapi Abraham sendiri punya anak satu yang dijanjikan Tuhan. Nah, yaitu Ishak. Nah, Ishak sendiri hanya punya 2 anak. Nah, tetapi Yakub itu 12 anak yang menjadi suku Israel, menjadi bangsa Israel. Ke-12 suku itu adalah suku anak-anak Yakub yang ada di Israel yang saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah Yakub. Nah, Yakub ini adalah anak kedua dari Ishak dan Ribka. Nah, pada saat dia lahir, bayinya Yakub ini memegang tumit kakak kembarnya Esau. Nah, jadi seolah-olah di dalam rahim ibunya saja dia udah nggak rela gitu loh. Dia nggak rela untuk kalah dari saudaranya. Nah, itulah Yakub. Nah, dari secara sifat, Yakub ini adalah orang yang tenang. Nah, di ayat 27 dikatakan, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, sedangkan Yakub seorang yang suka tinggal di kemah. Dia selalu membantu ibunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah, Yakub ini dia lebih tenang. Dia seorang pemikir, dia dekat dengan ibunya. Nah, ini menjadi keuntungan bagi Yakub karena dia dekat dengan ibunya. Nah, sebagai seorang ibu, tentu dia lebih tahu apa keinginan-keinginan dari suaminya. Oleh sebab itu, walaupun Ishak lebih mengasihi Esau, tetapi dia dapat poin dari ibunya. Nah, dan dia seorang yang cerdik. Dia lebih mengandalkan otaknya daripada ototnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian 25 ayat 31 dikatakan, Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Esau pulang dari berburu. Nah, dia lapar sekali. Tetapi dia melihat adiknya Yakub sedang memasak bubur sup kacang merah. Nah, sup kacang merah. Nah, dia sedang memasak sup kacang merah. Dia pengen sekali. Dia mau karena dia lapar. Nah, tetapi ketika dia minta kepada adiknya, nah Yakub bilang, jual dulu hak kesulunganmu gitu loh. Nah, jual hak kesulunganmu, biar aku bagi buburnya gitu loh. Jadi Yakub ini orang yang pelit, dibilang pelit, tapi sebenarnya dia memanfaatkan situasi yang ada saat itu. Karena dia tahu, dia pasti memberikan hak kesulungannya. Nah, Esau memandang rendah hak kesulungan itu, sehingga dia memberikan hak kesulungannya kepada adiknya, Yakub. Nah, 1 poin sudah ditangkap, sudah diambil oleh Yakub, sudah direbut oleh Yakub daripada kakaknya Esau. Nah, kemudian suatu ketika Ishak juga berbicara kepada Esau supaya dia berburu, karena dia mau memberikan berkat kesulungan kepada Esau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah hal ini juga diketahui oleh ibunya Ribka, sehingga dia juga memberitahukan kepada anak kesayangannya Yakub. Nah, Ribka dan Yakub merancang sesuatu supaya berkat kesulungan itu bisa jatuh kepada Yakub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia membohongi bapaknya, dia membohongi Ishak. Nah, di Kejadian 27 ayat 35 dikatakan, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Jadi begitu Esau pulang membawa daging buruan, nah ternyata sudah lebih dahulu
Yakub memberikan masakan dari yang dia masak sendiri, dan dia menempelkan kulit domba di tubuhnya sehingga Ishak merasakan badannya itu berbulu karena perbedaan mereka di badannya, karena Ishak sendiri sudah tidak bisa melihat, dia hanya bisa meraba. Nah, dia percaya, dia membohongin Ishak, tapi Ishak percaya kepada Yakub bahwa dia adalah Esau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Esau akibatnya menaruh dendam kepada Yakub. Di ayat 27 ayat 41 dikatakan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat itu telah diberikan ayahnya kepadanya. Lalu berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Esau begitu dendam. Dia mau membunuh Yakub, tetapi dia menunggu dulu karena dia adalah sayang juga kepada ayahnya. Jadi dia menunggu waktunya. Begitu ayahnya meninggal, dia akan bunuh. Itulah sudah terjadi, sudah terencana di dalam hati Esau. Akibatnya apa? Akibatnya Yakub harus pergi, harus melarikan diri. Dia disuruh oleh ibunya pergi ke tempat saudaraku Laban. Nah, itu yang pamannya Yakub ini. Dia disuruh pergi ke sana supaya dia tidak dibunuh oleh Esau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah akibat perbuatannya membohongi kakaknya itu. Dia harus tinggal sendirian. Tadi orang yang dikasihi, disayangi ibunya, tinggal di kemah, orang rumahan. Nah, tetapi dia akhirnya harus pergi. Dia harus menjalani proses karena kesalahannya sendiri. Jadi kita kalau misalnya salah, ya kita diproses Tuhan. Kita harus mau terima itu. Nah, itu yang dia lakukan oleh Yakub. Dia diproses Tuhan di dalam pelarian, di dalam kesendirian yang gak biasa yang dia lakukan. Nah, kalau misalnya Esau biasa tinggal di padang, tapi Yakub orang rumahan. Dia salah, dia diproses Tuhan. Dia harus mau diproses Tuhan. Nah, sehingga dia pergi ke suatu tempat. Nah, dia bermimpi ketemu dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan di Kejadian 28 ayat 13, berdirilah Tuhan dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Pertemuannya dengan Tuhan di Betel itu merubah hidupnya. Dari yang biasanya mau bertindak sendiri, tetapi dia mulai menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena dia di dalam ketakutan. Nah, saya yakin dan percaya orang tuanya Ishak juga mengajarkan Yakub ini supaya kalau dalam kesulitan, supaya berserah kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hingga suatu ketika, sampailah waktunya Yakub ini tiba di rumah pamannya Laban. Nah, di sana dia bekerja di tempat pamannya. Dia menaruh hati kepada anak pamannya itu Rahel. Dia harus bekerja selama 7 tahun supaya pamannya itu memberikan Rahel kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata itu dimanfaatkan oleh pamannya Laban. Ketika dia sudah bekerja selama 7 tahun, justru Laban memberikan kepadanya Lea, kakak daripada Rahel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah di sini kita sudah melihat bagaimana perubahan Yakub ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Betel ini. Nah, Yakub tidak marah, Yakub tidak komplain, tapi dia menyerah. Dia membiarkan itu. Dia mau bekerja lagi 7 tahun lagi supaya mendapatkan Rahel. Dia terima. Sebenarnya alasan Laban itu tidak masuk akal, karena dari awal perjanjian tidak disebutkan bahwa kakaknya harus terlebih dahulu dinikahkan. Tetapi dia membuat alasan seperti itu. Nah, Yakub menerimanya itu.
Apa yang Tuhan lakukan? Justru Tuhan membela Yakub. Melalui malaikat Tuhan, Yakub diberikan hikmat. Diberikan hikmat supaya dia boleh memperoleh harta lebih banyak lagi di tempat itu. Nah, suatu ketika Yakub berkata kepada pamannya, kepada mertuanya, kalau misalnya upahku adalah kambing yang berbintik dan berbelang, dan segala yang berbintik dan berbelang itu adalah milikku, itulah sebagai upahku bekerja padamu. Pada mertuanya maksudnya. Nah, kemudian setiap kambing yang polos itu akan menjadi bagian dari mertuanya. Nah, dia tahu. Nah, dia diberikan hikmat bagaimana caranya supaya setiap kambing yang berbelang ini adalah merupakan bibit-bibit unggul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada caranya Tuhan memberikan hikmat kepadanya dengan ini mempergunakan pohon hawar, pohon badam, dan pohon barangan. Itu ada caranya. Saudara bisa baca nanti lengkapnya di rumah. Jadi dia punya hikmat. Tuhan yang kasih tahu. Nah, sehingga tiba waktunya justru Yakub jauh lebih kaya daripada mertuanya, karena kambing yang dia punya, kambing domba yang dia punya, itu adalah kambing domba yang bibit-bibit unggul, yang sehat. Sedangkan yang punya mertuanya, semuanya kambing yang lemah. Nah itu Tuhan berikan hikmat kepada dia. Nah, jadi dia menyerahkan diri. Tapi Tuhan yang bela. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berserah diri kepada Tuhan, Tuhan pasti bela. Hanya tunggu waktunya, tinggal tunggu waktunya, Tuhan pasti bertindak. Nah, ini yang dilakukan Yakub. Nah, jadi apa yang kita dapat pelajari dari kehidupan Yakub ini? Yang pertama, Tuhan punya rencana atas hidup kita, tetapi kita juga harus mendapatkannya dengan cara yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 25 ayat 23 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ribka itu sudah tahu kalau anak yang muda itu udah pasti lebih kuat. Tentu dia juga mengatakan itu kepada anaknya Yakub, kepada anak kesayangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dia sudah tahu. Oleh sebab itu, dia berusaha untuk mewujudkan itu dengan pikiran dan caranya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan udah persiapkan kita sebagai pemenang. Tuhan sudah persiapkan kita punya masa depan. Tetapi kita harus sesuai dengan hikmat Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri. Kalau kita mau sukses dalam usaha, kita harus, ya kalau kita berdagang, ya kita harus buka toko lebih pagi. Nggak ada cara lain. Tutup lebih malam. Kita harus upgrade cara-cara bahasa-bahasa marketing kita, cara-cara kita menawarkan barang. Nggak ada, bukan kita harus jatuhkan sana, jatuhkan sini, omongin sana. Enggak, itu bukan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Demikian juga kita sebagai karyawan. Bukan kita bagaimana kita harus naik, ya kita harus lebih rajin, datang lebih pagi, pulang lebih malam. Kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bukan juga kita harus menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Nah, itu cara-cara yang beda. Atau tipu sana, tipu sini. Biarkan Tuhan bekerja, Tuhan pasti menuntun kita. Nah, jadi itu yang pertama. Tuhan punya rencana, tetapi kita harus mendapatkannya dengan cara yang benar. Jangan menghalalkan segala cara.
Kemudian yang kedua, dimanapun selalu bangun mesbah, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kejadian 28 ayat 16 dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin Yakub ketika dalam kesulitan, ketika dalam ketakutan, dia memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya yakin dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan hadir di dalam hidupnya. Tuhan hadir di dalam kesulitannya. Tuhan menguatkan dia, memberikan kekuatan. Karena apa yang kita pikirkan sebelum tidur itu bisa jadi akan menjadi mimpi kita. Nah, kalau kita pikirkan sesuatu yang jelek, kita pikirkan yang dendam, kita pikirkan kebencian, itu akan tertanam juga di dalam tidur kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi walaupun saudara mengalami, sudah berbuat kesalahan, ingat, jangan biarkan kesalahan saudara, kesalahan yang kita perbuat itu membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Segera bereskan dan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saya tidak mengajak saudara kalau udah berbuat salah, habis itu kita bereskan, kita minta ampun. Enggak. Yang lalu sudahlah, biarlah berlalu. Tapi yang sekarang kita bereskan, kita bangun, kita terus miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Yakub. Kemudian yang ketiga, andalkan Tuhan dalam persoalan hidupmu. Berserah sepenuhnya pada kehendak Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan hikmat kita. Kita punya hikmat terbatas. Kita punya kekuatan terbatas. Berserah kepada Tuhan. Nah, di Kejadian 33 ayat 3 dikatakan, dan ia sendiri berjalan di depan, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga sampai ke dekat kakaknya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yakub pulang mau bertemu dengan kakaknya, dia sudah mempersiapkan. Dia juga mempersiapkan orang-orang. Dia mempersiapkan persembahan yang akan diberikan kepada kakaknya supaya kakaknya tidak membunuhnya. Nah, sebelum sampai ke kakaknya, dia menyuruh hambanya untuk bertemu dengan kakaknya supaya dia memberitahukan dulu bahwa adikmu akan pulang, dia akan memberikan persembahan. Nah, tetapi apa yang Esau lakukan? Esau malah mendatanginya dengan 400 pasukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengandalkan hikmat kita, kekuatan kita, apa yang kita miliki belum tentu seperti yang kita harapkan. Esau justru mendatanginya dengan 400 pasukan. Tetapi Yakub walaupun dia punya pasukan, tetapi dia kali ini dia tidak mau. Dia tidak mau lagi. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya lagi. Setelah dia tahu Esau membawa 400 pasukan, dia tidak mau berperang. Dia tidak mau berperang. Dia tidak mau berpolitik lagi. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menyembah Tuhan 7 kali sampai kepada Yakub. Jadi yang dia sembah itu bukan menyembah kakaknya. Dia menyembah Tuhan. Dia menyerahkan dirinya. Penyerahan diri kepada Tuhan. Dia berjalan di depan. Anak-anak tinggal di depan. Semua orang yang tinggal. Dia berjalan sendirian di depan menemui kakaknya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Yakub sudah memberikan penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, pada saat sebelum mereka membawa persembahan itu, Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan. Dia sempat bergumul, dan dia bergumul dengan dia menang. Dia sampai malaikat Tuhan itu bilang, lepaskan saya, lepaskan aku, katanya. Tapi apa yang Yakub minta? Berkati aku. Artinya apa? Dia menyerahkan diri.
Walaupun dia minta berkat. Dia minta berkat. Berkat itu begitu penting bagi Yakub. Nah, itu yang dilakukan oleh Yakub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menerima pimpinan Allah, Ia akan membuat rentetan hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin akan menjadi kenyataan. Sesuatu yang tidak mungkin, orang yang begitu dendam, dikasih, disogok dengan uang, nggak mau. Justru bawa pasukan. Tetapi ketika Yakub sampai kepada Esau, justru Esau memeluknya. Karena ia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Ada 3 poin yang dapat kita belajar dari Yakub. Yang pertama adalah Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita, tapi kita harus mendapatkannya dengan cara yang benar. Yang kedua, dimanapun selalu bangun mezbah, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan dalam persoalan hidupmu dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan mengakhiri khotbah ini. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, menuntun kami, memberikan kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami, berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman ini kami terus dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menuntun kami, Engkau terus berbicara Allah Roh Kudus dimanapun kami berada, sehingga kami semakin dimengertikan ya Tuhan. Berkati gereja kami GBI Grand Resident, biarlah gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah lingkungan ini, di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan gembala kami di tempat ini Bapak Nathan Karangan. Terus Bapak Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi gembala kami, sehingga terus Tuhan mendidik kami, menuntun kami dalam gereja ini semakin bertumbuh secara iman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah hanya kepada-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan selalu dinantikan, Yesus yang akan percaya dengan sayapmu, Ku akan kita akhiri ibadah online kita, ibadah pujian Roh Kudus. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan,
untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami sudah rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bela Tuhan, setiap pujian penyembahan kami angkat semua yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah ditaburkan Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan kami, mengajarkan kami, bahkan menegur kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, pelayanannya semakin hari semakin luar biasa dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tanda-tanda heran terus boleh menyertai dia Bapa. Visi-visi yang baru terus Tuhan sampaikan. Terlebih di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai Bapa, supaya Injil kebenaran Tuhan boleh disampaikan sampai ke ujung dunia. Bapa memberkati keluarga besarnya, kehidupan pribadinya Tuhan memberkati. Bahkan Yesus kami berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Bapa, untuk menjadi berkat bagi kota kami Bekasi Bapa, bahkan menjadi berkat keluar kota sampai ke pulau-pulau, untuk menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati kehidupan keluarganya, Tuhan memberkati semuanya Bapa. Apapun jadi kerinduan hatinya kami percaya Tuhanlah jawabannya. Berkati juga keempat wakilnya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap gembala-gembala dan cabang di ranting yang melayani Engkau sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai terus Bapa. Tanda-tanda heran juga terus boleh menyertai mereka. Semua orang yang mendengarkan akan dikuatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala kami di GBI Generasi dan Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathan Karangan Tuhan, beserta Ibu Agnes Bapak. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, terus dalam pelayanan Tuhan, supaya pelayanannya di gereja kami Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Jiwa-jiwa akan dimenangkan, dikuatkan, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Urapi terus hamba-Mu Tuhan, pakai mereka Bapak dengan kesehatan, kekuatan, tanda-tanda heran, hikmat marifat boleh menyertainya. Terlebih untuk keluarga besarnya juga Tuhan memberkati anak-anak mereka, cucu dan menantunya Bapak, dimanapun mereka boleh beraktivitas. Berkati Bapak, supaya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka juga. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu GBI Generasi dan Tuhan, di mana kami ada di tempat ini Bapak. Kami percaya Bapak, biarlah keberadaan kami di sini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi kota kami Setu Bapak. Bapak, kami memiliki kerinduan Tuhan untuk memiliki gedung ibadah yang permanen Bapak. Kami percaya Bapak, Tuhan sudah menyiapkan lebih dari yang ada kami pikirkan. Kami percaya Bapak, gereja kami Bapak nanti akan ada Bapak untuk bisa menjangkau, untuk bisa menampung 250 jiwa bahkan lebih. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau sungguh hebat Bapak. Engkau sanggup menyiapkan itu semua. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Kau memberkati WL Bapak. Kau memberkati pemain musik. Kau memberkati setiap diaken-diakonis Tuhan. Kau memberkati pemandu slide. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu Bapak. Ajar kami Bapak. Jika Tuhan sudah percaya kepada kami talenta-talenta Tuhan, biarlah kami boleh mengembangkannya Tuhan dari 2, 3, atau 5 Bapak. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami teringat Bapak akan pemimpin-pemimpin kami. Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para aparat TNI Polri Bapak, bahkan para pemimpin kami pengambil keputusan sampai di tingkat RT dan RW. Tuhan memberkati mereka dengan roh yang takut Tuhan. Kecakapan boleh menyertai mereka. Amin. Supaya bangsa ini ke depan lebih baik lagi. Terlebih di era pandemi virus corona Bapak. Kami percaya bangsa kami akan keluar dari krisis ini. Kami percaya Indonesia adalah biji mata Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang damai. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan sudah kami kumpulkan Bapak. Pakai semua Tuhan, urapi Bapak untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat yang sudah beribadah dimanapun kami boleh beribadah saat ini Bapak. Kami percaya
Yang ada yang sakit saat ini juga sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat kau lepaskan dalam nama Yesus. Yang memiliki beban yang berat saat ini juga sudah diberikan kelegaan. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan untuk anak-anak kami. Tuhan memberkati studinya, tumbuh kembangnya. Tuhan memberkati semuanya, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah online kami ini Tuhan. Dan sebelumnya kami akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati saudara, angkat tangan saudara sebagai tanda iman untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga dan kasih karunia di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, penyertaan pertolongan, tuntunan dari Allah Kudus turun atas jemaat semua dimanapun Anda berada, dan akan senantiasa menyertai memberkati saudara dalam seluruh kehidupan saudara, mulai hari ini sampai kedatangan Dia kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awannya. Yang diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Kasih